Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pembahasan hukum acara Badan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang alur penyelesaian sengketa di Badan Tata Usaha Negara, yang mana alur dari penyelesaian sengketa tersebut tentunya berbeda dengan lembaga-lembaga peradilan yang lainnya, yaitu baik itu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama. Nah, begitu juga di dalam hal ini kita bahas tentang gugatan tata usaha negara itu. Nah, tentunya pertama kita lihat apa itu yang masuk dengan gugatan itu. Secara yuridis, pengertian dari gugatan itu ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 86, junto pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 mengatakan bahwa permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk mendapatkan putusan. Dan yang menjadi dari dasar pengajuan gugatan ini di dalam peradilan tata usaha negara tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang nomor 5 tahun 86, karena beracara di pengadilan tata usaha negara itu diatur semuanya kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 86, junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Nah, dasar pengajuan gugatan itu terdapat di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 86, junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Yang berbunyi adalah bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Tentunya gugatan itu harus tertulis yang berisi agar suatu keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa dalam mengajukan gugatan di dalam peradilan tata usaha negara ini yang sangat berbeda dengan peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer. Tidak hanya jalurnya saja atau alur penyelesaian ini, bahkan juga dalam gugatan juga mempunyai perbedaan yang tidak dimiliki, yang tidak kita laksanakan di lembaga peradilan lainnya. Itu mengenai tenggang waktu. Nah, di sini di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara itu mempunyai tenggang waktu, yang mana tenggang waktu itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 86 pasal 55, yang mengatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, jadi di sini nampak perbedaannya itu, yang mana ketika kepentingan itu dirugikan atas dikeluarkannya putusan tata usaha negara oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini kita mengajukan gugatan itu tentunya mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Karena dalam mengajukan gugatan kita dibatasi oleh waktu itu 90 hari gitu. 90 hari. Nah, itu terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
Di sini dapat kita lihat bahwa uh, tentunya berbeda proses dari pengajuan gugatan itu di dalam peradilan tata usaha negara ini. Yang mana kalau kita bandingkan dengan uh, lembaga peradilan lainnya, ini tidak ada diatur waktu atau masa tenggang untuk mengajukan gugatan peradilan tersebut. Tentunya juga di dalam mengajukan gugatan tersebut, apakah itu juga sendiri dilakukan perorangan atau diwakilkan melalui kuasa hukum. Yang jelas pada prinsipnya dalam mengajukan gugatan itu sama itu. Jelas kita harus mematuhi koridor-koridor yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tersebut. Perlu kita pahami di sini adalah mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan. Nah, kalau kita misalnya memakai kuasa hukum, dan tentunya perlu dibutuhkan surat kuasa itu. Nah, pemberian kuasa ini dapat dikuasakan dengan tertulis atau lisan. Nah, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 57 tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 itu. Itu pasal 57 ayat 2. Nah, dikatakan bahwa surat kuasa tertulis bisa di bawah tangan atau secara otentik di hadapan pejabat yang berwenang atau di hadapan hakim. Nah, jadi di sini surat kuasa itu bisa tertulis. Nah, apakah nantinya kita buat melalui kesepakatan di luar pengadilan, atau bisa juga di hadapan pejabat yang berwenang atau bahkan di hadapan hakim. Nah, tetapi kebiasaan yang dilakukan kuasa untuk mengajukan gugatan di berbagai pengadilan itu tentunya sudah ada kesepakatan di luar terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan. Walaupun dalam pasal 50 menyatakan hal yang demikian, tapi secara prakteknya ini mungkin jarang dilakukan. Nah, kemudian juga dikatakan tadi bahwa bisa tulis dan bisa lisan. Nah, kalau lisan, nah itu selanjutnya hakim memerintahkan penitera dicatat dalam berita acara. Nah, jadi kalaupun lisan, nah nanti hakim akan memerintahkan penitera. Nah, itu akan dicatatkan di dalam berita acara sidang. Kemudian lagi, surat kuasa itu dimungkinkan adanya hak substitusi. Dan pada sisi lain, si pemberi kuasa dapat menyangkal penerima kuasa yang telah melampaui batas kewenangan dari pemberi kuasa. Itu disebut dengan action and deception. Itu terdapat di dalam pasal 84. Itu mengenai surat kuasa kalau itu digunakan kuasa di dalam peradilan tata usaha negara itu. Artinya kalau mengenai kuasa tentunya tidak akan berbeda dengan peradilan lainnya. Nah, prinsipnya adalah sama. Nah, tetapi di sini dalam pemberian kuasa ini di dalam peradilan tata usaha negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Artinya di sini di dalam mengajukan gugatan atau menyelesaikan sengketa di dalam peradilan tata usaha negara ini, kita tidak bisa terlepas dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 gitu. Nah, semuanya mengacu ke sana, walaupun perden-perden lainnya itu kita bandingkan tidak diatur sejak di dalam undang-undangnya mengenai surat kuasa. Nah, tapi pada prinsipnya itu adalah sama gitu. Kemudian lagi mengenai gugatan ini tentu ada elemen atau unsur dari gugatan itu yang harus dipenuhi gitu. Nah, agar tentunya gugatan itu bisa sempurna gitu, atau bisa diterima gitu. Nah, sebagaimana tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu, dan kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu. Jadi unsur-unsur dari gugatan itu juga terdapat di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa gugatan itu memuat pertama nama, kemudian kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat maupun kuasanya. Kemudian nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Kemudian dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Jadi untuk ini sedemikian detailnya sebenarnya di dalam peradilan tata usaha negara ini semuanya diatur gitu. Nah, jadi unsur-unsur ini harus terpenuhi gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi unsur-unsur ini walaupun sebenarnya kalaupun tidak diatur dalam undang-undang gitu, setiap kita berperkara di pengadilan itu tentunya unsur-unsur ini juga harus dipenuhi. Nah, tetapi di pengadilan tata usaha negara ini diperjelas dan dirinci gitu, diatur sedemikian rupa unsur-unsurnya. Kemudian ada syarat formal dan syarat formil. Nah, syarat formal nanti seperti yang terdapat di pasal 56 tadi, ya, itu harus terpenuhi, harus adanya di dalam gugatan itu mencantumkan nama, siapa nama, kemudian kewarganegaraan, kemudian tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat maupun kuasanya. Nah, itu syarat formal. Kemudian nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat gitu. Nah, jadi di dalam pasal 56 itu, nah itu bisa dibagi dalam kategori. Nah, yang tercantum di dalam pasal 56 tersebut adalah syarat formal. Nah, artinya yang harus kita cantumkan di dalam membuat surat gugatan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian syarat material itu dasar gugatan atau posita itu. Nah, minimal harus memberikan gambaran tentang kejadian material yang merupakan alasan layak dan yang menjadi dasar tuntutan. Jadi harus menggambarkan dalam dasar gugatan kita itu atau posita, di dalam gugatan tersebut minimal harus menggambarkan tentang kejadian material, artinya yang merupakan alasan yang layak yang menjadi dasar tuntutan kita itu apa. Nah, apa menjadi dasar dari tuntutan kita itu. Nah, akhirnya kita mengemukakan asal-asal yang tepat. Nah, kemudian dalil itu adalah ungkapan atau pernyataan yang dipertahankan sebagai kebenaran. Tentunya ada dalil untuk mengungkapkan agar kita bisa mempertahankan gugatan tersebut, dan itu dicantumkan dalam gugatan. Kira pasal-pasal apa saja yang dilanggar atas dasar kita mengajukan gugatan tersebut. Itu kan
unsur dari gugatan tersebut. Nah, yang tercantum di dalam surat gugatan itu. Ada dasar gugatannya itu, Sita. Kemudian ada tuntutan. Nah, tentunya dalam membuat surat gugatan itu ada tuntutan atau petitum. Gitu. Nah, itu tentunya tuntutan itu adalah dinyatakan batal atau tidak sah keputusan pejabat atau usaha negara tersebut. Nah, itu tuntutan pokok. Nah, kemudian ada tuntutan tambahan itu ganti rugi atau rehabilitasi. Nah, pada prinsipnya dalam gugatan itu syarat formil dan material itu tentunya harus dicantumkan gitu. Nah, itu yang menjadi dasar gitu. Apa uh, apa alasan kita untuk mengajukan gugatan itu, kemudian apa tuntutan kita itu. Nah, kalau di pengadilan tata usaha negara tentunya berbeda tuntutan dan pengadilan yang lain tersebut. Nah, di sini hanya menyatakan bahwa batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara itu. Kemudian bisa juga ada tuntutan tambahan untuk ganti rugi atau rehabilitasi. Tentunya ada alasan-alasan mengajukan dari gugatan itu. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tersebut, alasan-alasan mengajukan gugatan itu pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga kita mengajukan gugatan. Kemudian yang kedua, bahwa badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa kita mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, jadi di sini itulah yang menjadi dasar dari untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Itu dari hal yang singkat ini mungkin bisa dipahami dari gugatan tentu berbeda dengan pengadilan lainnya dalam kita beracara di pengadilan tata usaha negara. Ada masalah tenggang waktu yang harus kita pikirkan, kapan mau mengajukan gugatan, kemudian tuntutan kita apa, intinya menyatakan batal dan tidak sah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha. Mungkin demikian keterangan singkat mengenai gugatan pengadilan tata usaha negara. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.